Pernahkah kamu terbangun tiba-tiba dari tidur karena mimpi jatuh, seolah tubuhmu dilempar dari ketinggian tak bernama? Jantungmu berdegup kencang, dan kamu mendadak tersadar, bingung, terkejut, bahkan sedikit takut. Tapi mengapa pengalaman ini terasa lebih nyata daripada mimpi lainnya? Dan mengapa begitu banyak orang di seluruh dunia mengalaminya, meski tanpa saling mengenal, tanpa budaya yang sama? Dalam dunia spiritual dan esoterik, mimpi jatuh bukanlah sekadar gangguan tidur biasa. Ia adalah sebuah simbol, pesan, dan mekanisme jiwa yang menunjukkan sesuatu yang jauh lebih dalam dari yang terlihat di permukaan. Para sufi menyebutnya sebagai kejatuhan ruh kembali ke jasad. Sementara dalam tradisi Hindu dan Tibet, ini bisa menjadi pertanda ketidakseimbangan antara tubuh halus dan tubuh kasar. Bahkan dalam ajaran kuno Mesir dan naskah-naskah hermetik, jatuh dalam tidur dianggap sebagai bentuk perlindungan ketika roh melayang terlalu tinggi. Namun sayangnya, pengetahuan ini telah terkubur di balik tirai dunia modern yang hanya menjelaskan fenomena ini sebagai refleks otot atau hypnic jerk. Benarkah penjelasan itu cukup? Atau justru menyembunyikan sesuatu? Dalam video ini, kita akan menjelajahi makna terdalam dari mimpi jatuh, bukan dari kacamata medis biasa, tapi dari lensa kuno para penjaga ilmu jiwa, dari catatan esoterik yang nyaris terlupakan, hingga pemahaman modern tentang getaran batin dan resonansi alam bawah sadar. Kita akan menyibak pertanyaan-pertanyaan seperti, apa sebenarnya yang terjadi saat roh keluar dari tubuh saat tidur? Mengapa mimpi jatuh terjadi di awal fase tidur, bukan di tengah? Apakah itu pertanda dari kondisi spiritual tertentu, atau justru panggilan untuk kembali menyadari posisi kita dalam realitas? Tetap bersama kami, karena apa yang akan kamu dengar bisa jadi akan mengubah cara pandangmu terhadap tidur, mimpi, dan dirimu sendiri. Sejak ribuan tahun silam, umat manusia selalu menaruh perhatian khusus terhadap dunia mimpi. Tapi mimpi jatuh, sebuah pengalaman mendadak dan mengganggu, mendapat tempat yang sangat unik dalam berbagai peradaban kuno. Mereka tidak melihatnya sebagai kecelakaan tidur semata, tapi sebagai isyarat halus dari dimensi yang lebih dalam. Dalam manuskrip-manuskrip mistik Timur Tengah yang disembunyikan dari khalayak, para sufi menggambarkan mimpi jatuh sebagai tajalli al-nafs, manifestasi mendadak dari jiwa yang ditarik kembali secara paksa ke alam fisik. Menurut mereka, saat seseorang mulai memasuki fase sadar dalam mimpi, yakni saat tubuh astralnya mulai menjelajah dimensi batin, jiwanya akan tertarik kembali ke jasad jika kesadarannya belum siap. Proses itu terasa seperti jatuh. Tradisi Tibet yang tercermin dalam yoga tidur dan mimpi juga menyinggung peristiwa serupa. Mereka menyebut fase ini sebagai tumbangnya ilusi kendali ego, di mana tubuh halus mencoba naik menuju pengalaman lucid dreaming, tapi kemudian ditarik paksa oleh tubuh kasar yang belum stabil atau penuh ketakutan. Ini dianggap sebagai kegagalan sinkronisasi antara dua tubuh, fisik dan energi. Di India kuno, mimpi jatuh sering dikaitkan dengan prana beda, ketidakseimbangan energi hidup. Mereka percaya bahwa saat saluran energi tidak seimbang antara kanan dan kiri, ruh akan tergelincir saat mencoba menyelinap ke alam antara sadar dan tidak sadar. Maka terjadilah mimpi jatuh. Sebuah jatuhnya roh ringan kembali ke tubuh berat. Sementara itu, di barat, khususnya dalam teks-teks hermetik seperti Corpus Hermeticum, mimpi dianggap sebagai cermin jiwa. Mimpi jatuh adalah simbol bahwa jiwa sedang kehilangan pijakan atau keyakinan dalam realitas spiritualnya. Bahkan, dalam simbolisme alkimia, jatuh adalah metafora bagi tahapan awal nigredo, yaitu kegelapan batin yang mendahului pencerahan sejati. Tapi mengapa semua peradaban ini, dari dunia timur ke barat, berbicara tentang satu pengalaman mimpi yang sama, jatuh?
Apakah itu hanya kebetulan biologis, atau ada medan universal yang menghubungkan semua pengalaman manusia ini? Pertanyaan ini menjadi semakin menarik karena dalam beberapa teks Gnostik, jatuh digambarkan bukan hanya sebagai pengalaman mimpi, melainkan pengalaman kelahiran ruhani kembali ke dunia fisik. Seolah mimpi jatuh adalah latihan kecil dari turunnya jiwa ke dalam tubuh manusia setiap malam. Jadi, ketika kamu terbangun dari mimpi jatuh, mungkin kamu bukan hanya bangun dari tidur, tapi dari lapisan realitas yang lebih halus, lebih dalam, dan lebih purba dari yang kamu kira. Bayangkan tubuhmu sebagai sebuah rumah, dan jiwa sebagai cahaya yang menempatinya. Ketika kamu tidur, cahaya itu tidak padam. Ia bergerak, menjelajah, memancar keluar dari dinding fisik, menuju dunia halus yang tak terlihat oleh mata biasa. Dalam dunia spiritual, ini dikenal sebagai perjalanan tubuh astral atau safar ar-ruh. Di saat tidur mulai memasuki fase dalam, jiwa perlahan melepaskan ikatannya dari tubuh kasar, lalu mulai mengambang di antara batas sadar dan bawah sadar. Saat semuanya berlangsung harmonis, kamu bisa bermimpi secara jelas, bahkan mengalami lucid dream, mimpi yang kamu sadari sebagai mimpi. Tapi, saat sistem energi tidak stabil, baik karena stres, gangguan elektromagnetik, pikiran yang kacau, atau ketakutan bawah sadar, maka tali pengikat antara tubuh dan jiwa bisa menarik kembali dengan keras. Peristiwa inilah yang secara fisik kamu rasakan sebagai mimpi jatuh. Bayangkan seperti layang-layang yang hampir terbang tinggi, lalu tiba-tiba ditarik oleh talinya. Itu yang dirasakan tubuh astralmu. Secara lebih esoterik, banyak guru spiritual mengaitkan mimpi jatuh dengan tubuh eterik yang belum terlatih. Jiwa mencoba menjelajahi realitas batin, tapi gerbang vibrasi belum selaras. Akibatnya, kamu tergelincir. Ini bukan kegagalan, tapi proses, seperti anak kecil yang jatuh saat belajar berjalan. Menariknya, dalam banyak laporan pengalaman hampir mati, near-death experiences, sensasi yang sama dilaporkan. Perasaan jatuh, keluar dari tubuh, lalu tersentak kembali. Artinya, pengalaman mimpi jatuh ini bisa jadi adalah miniatur dari perjalanan akhir manusia, latihan sebelum kematian yang sesungguhnya. Namun, bukan hanya tubuh astral yang terlibat, pikiran juga memegang peran besar. Bila saat tidur kamu masih membawa rasa cemas, rasa bersalah, atau rasa takut jatuh dalam hidupmu secara simbolik, maka mimpi jatuh menjadi refleksi langsung dari kondisi batin itu. Jadi, mimpi jatuh tidak hanya menunjukkan kegagalan sinkronisasi antara tubuh dan jiwa, tetapi juga mencerminkan jiwa yang sedang menguji batasan-batasan dirinya. Pertanyaannya adalah, apakah kamu siap untuk membiarkan dirimu jatuh tanpa ditarik kembali, atau masih terikat pada dunia yang kamu anggap nyata? Kini kita masuk lebih dalam, melampaui pengalaman jatuh itu sendiri, ke dalam makna simbolis, psikologis, dan metafisik dari peristiwa yang tampaknya sepele ini. Dalam simbolisme universal, jatuh selalu melambangkan transisi. Adam jatuh dari surga, iblis jatuh dari cahaya. Bahkan dalam tradisi Sufi, ada ungkapan bahwa jatuh adalah awal dari pencarian Tuhan. Maka, apakah mungkin mimpi jatuh adalah simbol bahwa jiwamu sedang dipanggil untuk mulai kembali? Psikologi transpersonal yang banyak mengadopsi konsep spiritual timur dan barat melihat mimpi jatuh sebagai bentuk disorientasi eksistensial. Ini terjadi saat struktur ego perlahan runtuh dalam tidur, tapi belum sepenuhnya siap menerima pembubaran batas antara diri dan semesta. Ego pun mengguncang sistem melalui pengalaman ekstrem, sensasi terjatuh. Lebih lanjut, dalam pandangan Kabalah, mimpi jatuh dianggap sebagai upaya nefesh, bagian jiwa manusia yang terhubung dengan tubuh, untuk mempertahankan kendali ketika neshama, aspek jiwa yang lebih tinggi, hendak naik ke ranah spiritual. Saat keduanya tidak sinkron,
pengalaman mimpi akan terganggu. Namun, yang paling menarik adalah ini. Mimpi jatuh selalu membawa kamu kembali. Tidak pernah dibiarkan jatuh sampai habis. Dan inilah pesan tersembunyinya. Rohmu tahu batasnya. Ia belum siap melepas ikatan penuh dengan dunia ini. Maka ia kembali, melalui sensasi mengguncang, bukan untuk menghukummu, tetapi untuk mengajarkan sesuatu. Pertama, bahwa tidur bukanlah kematian, tapi jembatan. Kedua, bahwa tubuhmu bukan penjara, tapi penjaga. Dan ketiga, bahwa kamu tidak sepenuhnya tidur. Ada bagian darimu yang tetap sadar, bahkan saat kamu tertidur. Dalam spiritualitas Islam, hal ini ditegaskan dalam Quran ketika disebut bahwa Allah mewafatkan jiwa saat tidur dan mengembalikannya jika belum waktunya mati. Jadi mimpi jatuh bisa jadi adalah pengembalian darurat jiwa yang terlalu cepat menjauh. Ada pula sisi lain yang sering terlupakan, entitas luar. Beberapa ajaran esoterik meyakini bahwa saat kita bermimpi, kita masuk ke ranah antar dimensi yang penuh, lalu lintas entitas, dan jika energi kita lemah, mimpi jatuh bisa dipicu oleh interaksi tak sadar dengan keberadaan halus tersebut. Namun, ini bukan alasan untuk takut, melainkan untuk memperkuat medan spiritual diri. Jadi, saat kamu mimpi jatuh, jangan anggap itu sebagai kesalahan. Itu adalah panggilan, peringatan, atau bahkan latihan dari alam yang sedang menyiapkanmu untuk tahap berikutnya dalam perjalanan kesadaranmu. Mimpi jatuh bukanlah sekadar gangguan tidur yang bisa diabaikan begitu saja. Ia adalah gerbang tersembunyi menuju pemahaman yang lebih dalam tentang siapa dirimu sebenarnya dan bagaimana jiwa bekerja dalam keheningan malam. Di balik sensasi tubuh yang tersentak, terdapat pesan yang halus namun kuat. Kamu sedang dipanggil untuk mengenal dimensi dirimu yang lebih tinggi, untuk mulai menyadari bahwa tidur bukanlah pelarian, tapi perjalanan pulang sementara. Dalam jatuh itu, semesta berbicara. Ia berkata, "Kau belum siap naik, kembalilah. Perkuat dulu getaran hatimu, bersihkan niatmu, dan siapkan jiwamu." Dan dari sana, pertanyaannya bukan lagi, "Mengapa aku mimpi jatuh?" tapi menjadi, "Apa yang belum selaras dalam diriku hingga aku belum bisa terbang?" Mungkin setelah malam ini, kamu tak lagi melihat tidur hanya sebagai istirahat, tapi sebagai kesempatan untuk mengenal jiwa dalam bentuknya yang paling murni. Sekarang, coba ingat kembali, berapa kali kamu jatuh dalam mimpi, dan apa yang kamu rasakan setelah itu? Apakah kamu merasa lebih waspada, lebih hidup, atau justru lebih kosong? Beranilah bertanya, beranilah mengeksplorasi, karena hanya mereka yang menyelam ke dalam kegelapan batin, yang akhirnya bisa melihat cahaya sejati. Jika kamu merasa video ini menggugah pemahamanmu, bantu kami menyebarkan kebijaksanaan ini dengan menyukai, berkomentar, dan membagikannya pada mereka yang sedang mencari jawaban serupa. Sampai jumpa di penjelajahan berikutnya, di mana kita akan mengungkap lapisan-lapisan rahasia semesta, satu demi satu.